Saya pura-puranya megang ini, tapi sebenarnya megang headset ya. Jadi biar tetap ada gayanya gitu loh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kode etik. Oke, seperti biasa kita akan penggal dulu. Dalam artian penggal dulu adalah makna ya, makna dari apa sih sebenarnya kode etik itu. Apa sih makna dari kode etik? Jadi kode etik itu kan dua kalimat ya, dua kata kode kalimat. Ada kode sama etik. Nah, kode pertama kode. Kode itu adalah tanda atau simbol-simbol, baik bisa kata-kata, bisa tulisan, bisa benda yang disepakati, atau mungkin perilaku gitu ya, untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan pada suatu organisasi. Kode ini juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Jadi pengertian kode secara harfiah itu adalah dia itu bisa tanda, bisa simbol, bisa tulisan, kadang juga bisa berupa tindakan gitu, tetapi sudah disepakati dan punya makna tertentu. Misalnya, Anda pernah ikut pramuka kan ya? Anda bisa lihat yang semapur, tahu kan? Semapur atau mungkin sandi-sandi Morse. Itu kan sebenarnya kode yang sudah disepakati maknanya. Oh, kalau seperti ini itu huruf apa, kalau kayak gini itu tandanya apa, kalau SOS itu seperti apa. Jadi kode itu bisa notasinya banyak, artinya ininya banyak macamnya. Bisa jadi tanda, simbol, gambar, bisa jadi mungkin suatu tindakan gitu. Udah dikodein temennya suruh pergi, itu udah dikodein temennya lagi kelaparan apa gimana gitu. Itu kode. Oke, lalu kode etik profesi ini adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Saya nggak jelasin lagi etikanya karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan membahas tentang kode etik profesinya langsung, yaitu adalah suatu tatanan etika yang sudah disepakati pada suatu kelompok masyarakat tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Ini maksudnya adalah kode tadi kan adalah suatu tanda apapun bentuknya yang sudah disepakati pada sebuah kelompok. Nah, berarti kalau kode etik profesi berarti suatu baik itu simbol, baik apapun itu tanda atau apapun itu yang sudah disepakati sebagai nilai-nilai etika yang ada di suatu kelompok, baik kelompok masyarakat, kelompok profesi ataupun atau apapun itu. Oh, itu berarti kode etik profesi. Nah, kode etik ini juga bisa diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Pokok-pokok Kepegawaian, kode etik profesi ini adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah disepakati gitu. Mohon maaf ya agak ini karena saya lagi sariwan saya bisa banget jadi agak ngomongnya agak. Oke, lalu kenapa sih Pak kok harus ada kode etik? Tujuan utamanya adalah agar seorang profesional itu bisa memberikan jasa sebaik-baiknya, intinya menjamin kualitas pada pemakai jasa atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik ini bisa melindungi dari perbuatan yang tidak profesional. Nah, tadi kan seperti dijelaskan di slide sebelumnya, kode etik ini merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Nah, dengan adanya kode etik tadi, diharapkan seseorang itu jadi tahu, oh saya harusnya ngapain. Kalau saya nemu masalah kayak gini, saya harus ngapain. Oh, berdasarkan kode etik yang sudah ada, saya harus bagaimana. Jadi, dia tahu bagaimana harus berbuat. Dan terhindar dari profesional. Nah, menurut Bertens pada tahun 2007 ada prinsip-prinsip pada kode etik. Ada 4 prinsip.
Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi maksudnya adalah seorang profesional itu harus punya jiwa tanggung jawab atas apapun dampak yang ditimbulkan dari profesinya dia. Oh, misalnya seorang dokter, misalnya, dia kan pasti kita katakan membuka praktek di rumahnya. Terus habis itu kan setiap pasien itu kan menggunakan jarum suntik yang berbeda kan ya pasti ya. Nah, berarti apa? Berarti setiap pasien yang datang akan menghasilkan limbah medis. Nah, limbah medis ini kan perlakuannya beda dengan limbah biasa. Berarti apa? Ya dia nggak boleh nih misalnya membuang sembarangan. Dia harus tahu di mana harus membuangnya karena ada tempat-tempat tertentu atau mungkin yang khusus untuk mengolah sampah medis. Nah itu adalah contoh bagaimana seorang profesional bisa bertanggung jawab atas apapun dampak yang ditimbulkan tersebut. Dia bisa menjaga. Demikian juga apabila ada sesuatu terjadi yang bukan karena profesinya, dia juga harus bisa bertanggung jawab, tidak melarikan diri atau melempar tanggung jawab. Yang berikutnya adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut. Jadi maksudnya adalah prinsip ini itu menjaga agar seorang profesional itu bisa menjalankan profesinya itu nggak merugiin, sifatnya adil, memperlakukan orang itu dengan tanpa pandang bulu ya, misalnya seorang dokter ketika mengalami pasiennya tidak boleh ibaratnya terbang dulu, oh ini pasiennya orang kaya, oh ini orang kurang kaya dan seterusnya, semuanya dapat perlakuan sama, jadi tidak boleh merugikan orang lain. Berikutnya ada prinsip otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya. Jadi maksudnya adalah dengan prinsip otonomi ini seorang profesional itu nggak boleh dihalang-halangi untuk menjalankan profesinya karena sudah ada yang ngatur. Ini kamu boleh begini, misalnya kayak gini. Seorang auditor misalnya. Seorang auditor itu kan tugasnya memeriksa gitu ya. Misalnya auditor keuangan gitu ya. Auditor keuangan. Tugasnya kan memeriksa laporan keuangan atau mungkin laporan-laporan yang sifatnya tidak untuk umum gitu, rahasia perusahaan. Nah, sebenarnya kalau dia bukan auditor nggak boleh dong, nggak boleh ibaratnya buka laporan keuangan apa sebuah perusahaan atau segala macam gitu. Tetapi dengan adanya kode etik tadi, dia memiliki prinsip otonomi, yaitu apa? Oh, sesuai dengan kode etiknya auditor, dia harus diperbolehkan membuka laporan keuangan suatu instansi kliennya, misalnya kita. Dengan adanya prinsip otonomi ini menjamin si auditor ya atau profesi apapun itu untuk melaksanakan tugasnya tanpa ada unsur diganggu atau mungkin unsur-unsur yang mengganggu dari luar. Nah, itu adalah gambaran. Lalu ada prinsip integritas moral. Maksudnya apa integritas moral ini? Jadi seorang profesional itu juga dibentuk untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat. Dia seorang profesional itu harus bisa menjaga nama baik organisasi profesinya, dirinya, dan juga masyarakat. Sebagai contoh, saya pernah mengalami beberapa tahun yang lalu, saya sedang sakit gendang telinga saya karena saya kan hobi saya renang gitu ya. Kalau sering renang dan saya tidak pakai earplug, nggak pakai penutup telinga gitu, telinga saya sempat sakit gitu. Lalu suatu saat saya periksa ke dokter umum. Di dokter umum tersebut saya cuma diberi obat, saya merasa nggak puas karena saya pengennya dirujuk ke PHP.
tapi tidak disarankan. Di malam itu juga, karena saya merasa nggak puas, saya ke dokter yang lain. Setelah saya diperiksa, menurut dokter tersebut ini harus dirujuk ke berarti memang tidak bisa hanya cukup dengan. Nah, pada waktu itu ada dokter yang berbeda ini, saya coba menginformasikan kejadian saya di dokter yang sebelumnya. Gitu. Bahwa di dokter A saya tidak itu, saya tidak puas. Yang saya cukup salut adalah di dokter B bukannya dia ibaratnya bukan gimana ya, justru oh iya pak yang mungkin setiap dokter kan punya berbeda, maksudnya apa, dia berusaha melindungi anak-anak ini, apa dia nggak berusaha untuk menjatuhkan. Oh kan kalau kita bicaranya prinsip jual beli gitu ya, kayak dagang, oh misalnya kamu mengaku ke dagang yang satunya jualannya sama, oh di sana itu mahal pasti kan, oh iya jangan beli di sana, belinya di sini aja kan, pasti gitu ya. Tapi tidak di profesi ya. Makanya itu yang saya sampaikan bahwa dokter tersebut tetap melindungi integritas almarhum, dan mungkin integritas dengan cara apa, tetap tetap apa namanya mendukung apapun keputusan kolega. Nah itu adalah gambaran bagaimana seorang profesional bisa menjadi kepentingan profesinya. Nah, itu adalah gambarannya. Itu adalah prinsip integritas moral. Lalu bagaimana sifat kode etik itu sebenarnya? Jadi sifat dan orientasi kode etik itu hendaknya pertama singkat. Maksudnya singkat gimana Pak? Jadi gini, kode etik itu kan pedoman, panduan gitu ya. Jadi diharapkan bahasanya itu nggak terlalu bertele-tele atau terlalu panjang. Dan artian itu uh, tugas gitu bahasanya, nggak yang terlalu panjang gimana gitu, terlalu banyak kata hubung atau kata sambung juga, paling disebut singkat aja. Lalu sederhana, sederhana maksudnya apa? Ya maknanya nggak usah terlalu rumit, yang mudah dimengerti saja. Berikutnya harus jelas dan konsisten. Maknanya jelas dan konsisten. Maksudnya konsisten gimana Pak? Misalnya, jangan sampai misalnya di sebuah pedoman kode etik, di pasal pertama katakanlah diperbolehkan, lalu di pasal kedua atau mungkin pasal terakhir dilarang. Nah itu adalah sebuah inkonsistensi ya. Di jelas dan konsisten itu perlu. Jadi kalau dari awal itu suatu perbuatan katakan dilarang, jadi seluruhnya di pasal berikutnya dilarang, kecuali memang ada perlakuan tertentu gitu ya. Lalu masuk akal, maksudnya apa? Ya pedoman itu dibuat harus masuk akal untuk dikerjakan. Jangan sampai ibaratnya tidak sesuai dengan kondisi sekarang, nggak masuk akal ini digunakan untuk dikerjakan sekarang misalnya, dapat diterima. Apa? Ya seluruh kalangan profesi, anggota profesinya itu bisa menerima apa namanya pedoman atau panduan kode etik tersebut. Jadi semuanya itu oke, kita bisa melakukan, kita terima sama. Praktis, dapat dilaksanakan, komprehensif, menyeluruh dan lengkap, positif dalam formulasinya. Maksudnya positif dalam formulasinya ini adalah begini, segala macam panduan atau pedoman yang tertulis itu tidak melanggar hukum. Nah, makanya disebut dan mendatangkan manfaat yang baik. Nah, itu makanya positif dalam formulasinya. Lalu apa sih Pak fungsinya? Tadi sedikit dibahas, kode etik itu merupakan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas karena kontrol sosial, campur tangan pihak luar organisasi, profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya. Disebut pedoman bagi anggotanya, sarana kontrol sosial, juga mencegah campur tangan di pihak luar organisasi. Sanksinya, nah sanksinya ada banyak. Ada berupa sanksi moral. Ini yang biasanya langsung terjadi ya. Misalnya Anda ke sebuah Anda sakit ke dokter, terus Anda di sana mendapatkan mungkin
perlakuan yang kurang baik. Secara tidak langsung Anda kan punya jiwa-jiwa ngerasani gitu pasti ya di dalam diri Anda gitu. Enggak profesional. Masa belum apa-apa belum ketemu udah langsung mancing aja gitu. Nah, pasti Anda akan memberikan sanksi moral. Wah, saya nggak mau lagi. Nah, itu udah sanksi moral. Lalu berikutnya adalah sanksi terhadap Yang Maha Esa. Wah, ini agak berat ya. Mungkin nggak terlihat, tapi ininya panjang gitu ya. Terus, ada juga sanksi yang dijatuhkan dari organisasi yang bersangkutan. Nah, kalau memang itu sudah melanggar kode etiknya, biasanya ada sanksi dari organisasi profesinya. Lupa untuk sanksinya seperti apa? Macam-macam. Tergantung jenis pelanggarannya juga biasanya. Jadi kode etik itu biasanya juga tidak hanya memuat bagaimana Anda harus bekerja atau Anda melakukan sesuatu, tapi juga timbal balik seandainya Anda melakukan sesuatu yang kurang tepat atau melanggar. Gitu. Itu adalah sanksinya. Nah, terus ini saya sedikit menceritakan tentang jenis-jenis pelanggaran kode etik di bidang IT. Nah, ini biasanya banyak yang mungkin dilakukan oleh anak-anak IT. Yang pertama, hacker dan cracker. Lalu ada criminal offense kayak ada piracy, ada fraud, gambling, pornografi, pedofilia, data forgery. Nah, ini contoh-contoh pelanggaran. Ada yang tahu atau mungkin dari sekian banyak anak-anak ini dan mungkin yang sering melakukan pelanggaran itu yang nomor 3 kali ya. Cracker Pak ya Pak. Masa? Satu Pak. Kalau saya sih melihatnya nih pasti anak-anak ini rata-rata melakukan pelanggaran nomor 3. Pembajakan Pak. Pembajakan. Contoh paling gampang, coba cek Windows masing-masing. Gratisan Pak. Ori. Oh, yang Ori. Bajakan Pak. Microsoft Office jadi Ori. Bajakan Pak. Full bajakan Pak. Teori. Oke. Saya apresiasi kejujuran kalian, saya apresiasi ya. Saya Linux Pak. Wah, oke bagus itu. Itu dong. Tapi di belakangnya gambar Rupi itu juga kalau nggak izin juga termasuk pembajakan ya. Oh iya Pak, maaf saya ganti Pak. Jadi itu ya, apa namanya, pasti dari sekian banyak, soalnya kan Indonesia terkenal memang banyak sekali pembajakan gitu ya. Dari saya zaman sekolah dulu sangat terkenal, bahkan sampai orang luar itu menyebutnya adalah surganya pembajakan itu di Indonesia gitu. Mulai dari baca sistem, baca lagu, baca karya, dan segala macam. Wong sawah aja dibaca kok, gitu kan? Itu yang di Indonesia. Oke, yang paling banyak ini nomor 3 ini secara nggak sadar kita melakukan ya, copy paste ya, terus Anda menggunakan properti orang lain tanpa izin, tanpa sepengetahuan mereka, itu juga maksudnya pembajakan. Kalau sekarang mungkin jarang ya yang nyari download lagu MP3 dari internet, itu mungkin jarang ya. Kalau dulu kan sering, kalau sekarang paling sudah nggak ada mungkin. Karena sudah ada Spotify, meskipun Spotify-nya juga bajakan lagi gitu. Terus habis itu mungkin ada Netflix, tapi akun Netflix-nya juga bajakan lagi gitu. Jadi kayak gitu mungkin kalau sekarang trennya ya. Oke, lalu ada hacker dan cracker. Ada yang bisa menjelaskan mungkin gimana hacker dan crackernya? Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Kok ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu perbedaannya? Atau mungkin sama? Ada yang bisa menjelaskan perbedaan hacker dan cracker? Saya Pak, kalau nggak salah, cracker tuh yang ngerusak gitu Pak. Kalau hacker saya juga lupa Pak. Kalau nggak salah sih salah satu ada yang ngerusak gitu, nggak tahu yang hacker atau yang cracker gitu Pak. Saya Pak mau yang coba cracker. Saya mau coba jawab Pak.
Oke, silakan. Kalau yang hacker itu, jadi kan Pak, hacker sama cracker ini sama-sama kayak ngerusak gitu Pak. Cuma dia cracker dia cracker ini yang baiknya gitu Pak. Cuma ntar dia tahu ke yang ngeroute gitu, ini celahnya di sini gitu Pak. Kalau hacker dia ini ngerusaknya parah gitu Pak, bobol gitu Pak. Jadi hacker yang jahat, cracker yang baik Pak. Gitu sih Pak, setahu saya. Terima kasih Pak. Harijo. Oke, yang lain. Mungkin saya menambahkan Pak. Boleh, silakan. Itu kalau misalnya hacker itu memasuki sistem orang lain yang nggak izin gitu Pak. Misalnya kalau yang cracker itu lebih merusak sistem orang lain. Gitu. Oke. Gimana? Ada lagi pendapat lain? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. kalau hacker itu hanya melihat dalamnya sistem orang, kalau cracker itu melihat dan merubah. Oke. Banyak yang tepat ya. Jadi gini, saya kasih gambaran. Misalnya kamu punya rumah gitu ya. Kamu punya rumah, kamu lagi keluar misalkan. Atau kamu di dalam deh. Kamu di dalam lagi tidur di kamar gitu. Kamu kunci semuanya. Pintu depan, gerbang yang mengunci, pintu depan yang mengunci, kamar yang mengunci gitu. Lalu ada seseorang masuk. Dia ceritanya bisa masuk ke semua tempat, bisa mengakses pintu gerbang, kita bisa mengakses pintu depan, bisa masuk ke kamarnya. Terus dia masuk di kamarnya. Dia nggak ambil apa-apa. Dia cuma bisa masuk gitu aja. Terus habis itu kamu kebangun. Loh, kamu siapa? Ngapain di sini? Nggak apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain kok, saya cuma masuk aja, saya nggak ngambil apa-apa kok. Kamu sebagai tuan rumah merasa terganggu nggak? Ganggu, Pak. Terganggu, Pak. Padahal dia nggak ngambil apa-apa, hanya dia bisa mengakses sistem keamanan. Gitu ya. Nah, itu adalah hacker. Dia bisa mengakses sistem keamananmu, tapi tidak melakukan kerusakan, tidak melakukan pencurian atau hal yang lain. Tapi dia bisa mengakses sistem keamananmu. Beda dengan cracker. Dia selain bisa mengakses, juga merusak. Nah, itu mencuri, merubah, manipulasi, atau mungkin menghapus, dan segala macam. Itu hacker. Nah, jadi bukan masalah yang baik dan yang buruk yang mana, enggak. Sama-sama pelanggaran keduanya ini, karena sama-sama merusak privasi seseorang. Tapi pada prakteknya memang hanya hacker yang dipekerjakan oleh badan-badan intelijen atau badan-badan kepolisian biasanya. Karena apa? Kaitannya untuk memperbaiki sistem keamanan biasanya. Lalu Denial of Service Attack ini lebih ke arah serangan terhadap koneksi baik itu internet atau koneksi data yang lain. Jadi koneksinya itu diserang dengan paket yang banyak. Karena kan koneksi itu sebuah pipa gitu ya. Kalau internet itu katakan sebuah pipa, nah pipa ini diserang gitu ya. Sampai akhirnya kamu atau orang yang lain itu nggak bisa akses internet. Seolah-olah itu kayak internetnya putus, padahal karena jaringannya itu diserang. KFC tadi khusus membacakan fraud, penipuan, gambling, pornografi, dan segala macam. Ini juga merupakan contoh-contoh pelanggaran di bidang IT. Nah, itu adalah Oke, itu materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan.